Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Mansur dari moderator dari kelompok 1. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pemateri-pemateri cantik saya. Perkenalkan, nama saya Hei Natasari Bimau. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan teman saya yang sebelah. Perkenalkan, nama saya Febrianti Mengerima. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Miftah Khaira. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, pemateri 1. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai keterampilan bahasa. Di sini dalam keterampilan berbahasa kita akan membahas mengenai yang pertama, mengenai pengertian dari keterampilan berbahasa. Di sini dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa adalah yaitu proses pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang bermakna dan mempergunakan fonem atau lambang-lambang bunyi sebagai media dasar berkomunikasi. Dapat kita ketahui bahwa keterampilan berbahasa adalah pengucapan bunyi atau kata-kata yang bermakna yang di dalamnya menggunakan sebuah fonem untuk bisa menyampaikan komunikasi atau menyampaikan sebuah ucapan kepada semua orang atau khalayak umum. Yang kedua yaitu manfaat keterampilan berbahasa. Di sini keterampilan berbahasa memiliki dua manfaat. Yang pertama, dengan berbahasa kita dapat berkomunikasi. Dapat kita ketahui dari manfaat pertama dari keterampilan berbahasa. Dengan berbahasa kita bisa berkomunikasi dengan lancar, kita bisa berkomunikasi dengan setiap orang, baik itu secara tatap muka atau secara tidak langsung. Maka dari manfaat keterampilan berbahasa bisa dikatakan bahwa keterampilan berbahasa bermanfaat untuk berkomunikasi. Yang kedua, manfaat dari keterampilan berbahasa adalah dapat menyampaikan informasi atau ide yang dipikirkan. Dari bahasa juga kita bisa mendapatkan ide-ide pikiran yang dapat kita tuangkan dalam sebuah komunikasi, di mana dengan kita menyimak atau mendengarkan bisa menghasilkan sebuah ide pikiran yang kita akan pikirkan dan kita akan tuangkan dan menjadi sebuah bahasa yang kita akan ucapkan kepada setiap orang. Yang ketiga, kita akan dalam keterampilan berbahasa juga ada 4 cakupan dari keterampilan berbahasa. Yang pertama ada tentang mendengarkan atau menyimak. Di sini mendengarkan atau menyimak memiliki pengertian yang umum yaitu keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Di sini keterampilan bukan hanya mendengarkan, bunyi-bunyi, tetapi juga memahami maksud dari apa yang diucapkan. Oleh karena itu istilah mendengar sering juga disebut dengan menyimak. Yang kedua yaitu tentang berbicara. Di sini berbicara juga salah satu jenis keterampilan berbahasa yang bersifat semi interaktif dan non interaktif. Di sini kalau berbicara interaktif itu yaitu percakapan yang dilakukan secara tatap muka dan bisa juga melalui telepon. Kalau berbicara semi interaktif yaitu berpidato di depan umum seperti berkhotbah, berkampanye dan ceramah. Itu baik dilakukan secara tatap muka, secara langsung maupun juga bisa secara satu arah saja. Dan juga kalau berbicara non interaktif itu dilakukan dengan satu arah atau tidak melakukan secara tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Yang ketiga itu membaca. Keterampilan membaca tergolong dalam keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Jadi keterampilan membaca itu terbagi akan dua klasifikasi, yaitu yang pertama itu membaca permulaan dan juga membaca lanjutan. Kalau membaca permulaan itu ditandai dengan kemampuan melek huruf, yaitu kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikannya dengan benar. Kalau membaca lanjutan yaitu membaca dengan kemampuan ditandai oleh kemampuan melek warna, yaitu mengenali lambang tulis, bisa menyembunyikannya dengan lancar dan kita mengerti apa makna dari bacaan yang kita baca. Yang keempat, menulis. Di sini keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan dipandang memiliki hierarki yang paling rumit dan kompleks antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Dan di sini menulis juga ada dua, yaitu menulis pemula dan menulis lanjutan. Menulis pemula itu identik dengan menulis gambar,
Nah, pada fase ini, si pemula tidak hanya menuangkan ide atau gagasan, tapi juga hanya sekedar tidak menuangkan ide saja, tapi juga menggambar sebuah wujud atau lambang dalam lambang-lambang tertulis. Kalau menulis yang sesungguhnya itu merupakan aktivitas curahkan ide, curahkan gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui tulisan bahasa. Mungkin itu saja pemateri pertama dapat saya sampaikan, dan kepada pemateri kedua saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya adalah pembawa materi kedua, yaitu pembahasan materi. Pembahasan materi itu ada 3, yaitu hubungan berbicara dan membaca. Membaca berkaitan dengan ragam tulis, sedangkan berbicara berkaitan dengan ragam lisan. Misalnya, anak yang mengucapkan ujaran kurang jelas dan lancar, maka saat membaca pemula dengan teknik membaca nyaring, anak tersebut akan mengalami kesulitan karena membaca nyaring melibatkan kemampuan melihat, membaca, dan mengucapkannya secara nyaring. Begitupun dengan anak yang kontak bahasanya belum luas, maka saat belajar membaca permulaan, ia akan mengalami kesulitan dalam memahami makna teks bacaan yang dibacanya. Tetapi pada saat tahap pembaca pemahaman dengan sering membaca, maka kemampuan berbicaranya akan meningkat karena ia menguasai kosakata yang luas dan belajar merangkai kalimat efektif melalui membaca. Yang kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Dengan banyak mendengar, kita mendapat banyak kalimat-kalimat untuk memperlancar membaca. Menyimak dan membaca mempunyai persamaan. Kedua-duanya bersifat reseptif atau bersifat menerima. Menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tulis. Dengan kata lain, menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara, sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Keterampilan menyimak juga merupakan dasar atau faktor penting bagi suksesnya seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Yang ketiga, hubungan berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak merupakan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah yang dimaksud yaitu seperti orang yang berjualan dengan si pembeli. Itu dua arah yang secara langsung, bersifat secara langsung. Yang tidak secara langsung itu bisa melalui telepon, bisa SMS atau radio. Hubungannya antara berbicara dengan menyimak, yaitu ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat hidupnya, misalnya dalam menggunakan intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimat. Hanya ini pemateri kedua dari saya persilahkan ke pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu hubungan antara ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Yang pertama, seorang anak belajar berbicara jauh sebelum dapat menulis dan kosakata, pola-pola kalimat, serta ide-ide yang memberi ciri kepada ujarannya, merupakan dasar bagi ekspresi tulis. Kedua, seorang anak yang sudah dapat menulis dengan lancar biasanya dapat pula menuliskan pengalaman-pengalaman pertanyaan serta tepat tanpa diskusi lisan dahulu, tetapi masih perlu membicarakan ide-ide yang rumit yang dia peroleh dari tangan kedua. Bila seorang anak harus menulis suatu uraian, menjelaskan suatu proses, ataupun melaporkan suatu kejadian sejarah yang secara pribadi belum pernah dialaminya.
Dia mengambil pelajaran dari diskusi kelompok pendahulu. Dengan demikian, dia dapat mempercerah pikirannya, mengisi kekosongan-kekosongan, memperbaiki inspirasi atau kesan-kesan yang salah, serta mengatur ide-ide sebelum dia mulai menulis sesuatu. Ketiga, ekspresi lisan cenderung ke arah kurang berstruktur, lebih sering berubah-ubah, tidak tetap, tetapi biasanya lebih kacau serta membingungkan daripada komunikasi tulis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu ada 4 aspek dalam keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak adalah proses memahami bunyi bahasa lisan. Berbicara adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa lisan. Membaca adalah keterampilan bersifat reseptif, sedangkan menulis adalah kegiatan yang bersifat produktif. Sekian dari presentasi kali ini. Kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.